Riding on the shoulders of... I'm your host, Jack Delroy. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ate Alfa di channel Bioskop Tetangga. Senang bisa menyapa kalian semua. Semoga kalian semua dalam keadaan baik. Seperti biasa, saya akan menemani saat santai kalian dengan membawakan cerita-cerita menarik dari sebuah alur cerita film. Tapi sebelumnya, buat kalian yang belum dukung channel ini, buruan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar gak ketinggalan keseruan lainnya. Cerita ini mengisahkan malam Halloween tahun 1977. Sebuah siaran langsung acara televisi berubah menjadi mimpi buruk. Acara tersebut, yang dipandu Jack Delroy, berjanji menghadirkan hiburan malam Halloween yang menyeramkan. Namun, alih-alih terhibur, para penonton justru disuguhi kengerian yang tak terbayangkan. Seperti apa cerita selengkapnya? Yuk langsung kita gas ke ceritanya. Mindless violence led to energy crisis is real. Pada awal tahun 1970-an, di tengah-tengah masa yang penuh gejolak dan kekerasan, orang-orang mencari hiburan lewat acara talk show larut malam berjudul Night Owls yang dibawakan oleh Jack Delroy. The first episode's hopes for a late-night hit are riding on the shoulders of... I'm your host, Jack Delroy. Acara ini berusaha tampil beda dengan menghadirkan bintang tamu yang aneh-aneh. Bird-eating spider. Don't panic, I got it, Jack, I got it. Jack selalu didukung oleh istrinya, Madeline, namun sayangnya ia menderita kanker paru-paru dan meninggal dunia pada tahun 1976. When Madeline, a non-smoker... At the Eden. Sejak itu, rating acara Jack menurun drastis dan terancam dilupakan. are in free fall. Sponsors are nervous. Everything is on the line. Setahun kemudian, di malam Halloween tahun 1977, Jack berencana untuk mengembalikan kejayaan acaranya. Late night with the devil. Di episode-episode terakhir Night Owls ditayangkanlah kejadian di balik layar yang mencekam. Jack Delroy! Where the hell is he? Oh, Jesus, Mary and Joseph! Tema acaranya adalah ilmu gaib, dan Jack berjanji menghadirkan bintang tamu yang menyeramkan. Good times and bad. Darius, the mononymous Chris. Tamu pertama Jack adalah seorang yang mengaku peramal bernama Christo. So it is just Your program? Oh, please. Setelah berbincang sejenak, ia menunjukkan kemampuannya membaca pikiran orang lain. The letter P. Sir, you up there? Yeah. Salah satunya dengan mencoba menghubungi roh mendiang istri salah seorang penonton. With my neighbor 5 years ago. Better. Sayangnya, dia salah menebak nama istri penonton tersebut. A name starting with B. Oh, my name's Barry. Gone. Demi menyelamatkan muka dari rasa malu, karena salah tebak, Christo beralih pada penonton lain. Edward. Edmund was my little brother. Dia kemudian berbicara pada ibu dan anak perempuan yang berduka atas mendiang anak laki-lakinya yang bunuh diri. Well, It may. Now I'm hearing the word Papa. Bahkan ia mampu menebak nama boneka kesayangan anaknya, yaitu Papa. You are both so. Wow! Wow! Dan kali ini tebakannya benar. His tour dates should be showing up on your... One of the old friends of our show who always... Saat Christo hendak menyelesaikan sesinya, ia seperti mendengar suara dering-nyaring dan bertanya ke penonton, apakah ada yang mengenal nama Mimi. Minnie! Anything to anyone in the studio, no? Perhaps... An unmarried man? Jack yang mendengarnya segera memotong acara untuk iklan. We're gonna take a quick break and... Jack, can we talk? Not right now, Gus. It's just backstage. Six segment fellas. Mr. Crystal, you look like you might... Saat jeda iklan, Jack memberitahu produsernya yang bernama Leo bahwa Mimi adalah panggilan sayangnya untuk istrinya. Dan panggilan itu tidak pernah diketahui orang lain. Namun Leo khawatir dengan kondisi Jack. Sementara itu, Christo terlihat tidak sehat. hey, great show so far. Pay him no mind. He's all wax, no wick, okay?
welcome back to our Halloween special, folks. For those of you... Acara kembali dilanjutkan dengan menghadirkan bintang tamu kedua, seorang mantan pesulap, Carmichael. It's wonderful to be... Oh boy, that was good. Ia hadir untuk membongkar kedok Christo dan membuktikan bahwa semua yang ditampilkan hanyalah trik sulap. On all counts. Expose these men and women for the swindler. I do not need this man's money. Mereka mulai saling adu mulut, dan Christo tidak terima karena ia dikatakan pembohong. Bahkan Carmichael mengatakan kalau Minnie hanyalah hayalannya saja. And a fake. The difference being... Christo pun terpancing amarahnya, lalu dia meninggalkan acara, namun semua kru menahannya. Jack membela Christo dengan mengatakan bahwa Minnie adalah benar dan itu panggilan untuk mendiang istrinya. Perdebatan antara Christo dan Carmichael memuncak saat Christo tiba-tiba memuntahkan cairan hitam. Of your dead wife live on air. Go to a goddamn commercial! Acara kembali dipotong iklan dan Christo dilarikan ke rumah sakit. Get him to his dressing room now. Para kru pun histeris melihat kejadian mengerikan tersebut. What am I, your mother? The ambulance is coming. Everyone who's been calling in to check on Mr. Christo. Jack memperkenalkan bintang tamu selanjutnya adalah seorang pakar parapsikologi, June Ross, dan seorang gadis berusia 13 tahun bernama Lily. Dr. June Ross Mitchell and... Lily merupakan satu-satunya korban selamat dari tragedi bunuh diri massal di sebuah gereja setan. Good to meet you. Setelah berbincang bersama Lily dan Juni, Jack pun kemudian menunda sesinya dengan jeda iklan. Di belakang panggung, Jack diberitahu bahwa Christo akhirnya meninggal di rumah sakit. Jack pun kaget mendengar hal itu, namun ia meminta Leo untuk merahasiakan hal ini. Di sesi berikutnya, Lily mengaku memiliki teman bernama Mr. Wriggle yang terkadang muncul merasuki dirinya. Namun, Carmichael langsung menuduh mereka berdua penipu. Sehingga Jack meminta Juni dan Lily untuk membuktikan dan melakukan pemanggilan arwah setelah jeda iklan. Dan penonton di sana pun serempak menyetujuinya. Walau berat, tetapi Juni pun akhirnya menyanggupinya. Commune with the devil. Juni dan semua kru mulai mempersiapkan untuk sesi pemanggilan arwah ini. Is there a problem here? Welcome back, everyone. And might I say... Thank you, Jack. Pemanggilan arwah pun dimulai. Mr. Wriggle menguasai tubuh Lily, membuat wajah dan kulitnya terlihat menyeramkan, serta suaranya berubah menjadi mengerikan. Quiet. The alarm. What have you done to me, Doc? My purpose. Setan itu mengolok-olok Jack dan menuduhnya berselingkuh dengan Juni dan pernah tidur bersama. She died. Me now. And the worms finished off with Minnie a long time. Ia juga mengatakan pada Jack bahwa mereka pernah bertemu sebelumnya di dekat pohon-pohon tinggi. Juni pun tak tahan mendengar apa yang dikatakan Lily. Listrik mulai tak terkendali dan Lily melayang sebelum Juni memutuskan koneksi dan menghentikan pemanggilan arwah. No, I'm sorry. I'm so sorry. I never... Right now? Lily, are you okay? Welcome back, ladies and gentlemen. Setelah jeda iklan berikutnya, Carmichael menyebutkan kalau yang dilakukan Juni hanyalah trik hipnotis saja dan ia menantang Jack untuk membuktikan kemampuannya melakukan trik sulap untuk membodohi penonton. Beside this child,
Clearly. Juni pun tak terima karena ia dituduh hanya trik saja. For God's sakes. Granted, the stagecraft. Namun Carmichael meminta mitra Jack, Gus McConin, untuk demonstrasi dan membuktikannya. My wife likes the way my head sits on my shoulder. Carmichael lalu mengeluarkan jam saku dan menghipnotis Gus. And round it goes. Para penonton melihat Gus seperti merasakan ada cacing di dalam tubuhnya. Jesus! Gus pun merobek perutnya sendiri seolah-olah ingin mengeluarkan cacing tersebut, hingga seekor cacing besar keluar dari kepala Gus. Carmichael kemudian menjentikan jarinya, dan Gus tampak normal kembali. Do we begin? Leo, can you get the guys up in... Rekaman kejadian itu diputar ulang, dan terlihat bahwa apa yang dilihat penonton tidak terjadi. Oh boy. Okay, let's stop. Gus hanya terhipnotis dan percaya dirinya penuh dengan cacing. Hypnotize Lily or the studio. Namun Juni bersikeras kalau ia tak melakukan hipnotis kepada Lily. Then maybe we should look back at that part. Lily pun meminta Jack untuk memutar ulang saat dia dirasuki untuk membuktikan pada semua kalau itu bukanlah tipuan. Yeah, right there. Jack kemudian memutuskan untuk memutar ulang rekaman pemanggilan arwah. Good to see you again, Jack. Terlihat bahwa semua kejadian aneh yang terjadi pada Lily memang benar-benar terjadi. Okay. Sekilas terlihat kilatan cahaya, dan Jack meminta rekaman tersebut diperlambat frame by frame. It's Jack. No, it's something else. Now go one. Slow it down. Minnie? Hasilnya mengejutkan. Terlihat sosok mengerikan arwah Madeline muncul di samping Jack. No. Tiba-tiba Lily kembali dirasuki dan mulai menghancurkan alat-alat studio. Suasana menjadi tak terkendali saat kepala Gus terputar 180 derajat. Juni mencoba mengendalikannya, namun ia pun tercekik oleh sesuatu yang di luar nalar, sampai akhirnya ia tewas. Begitu pula Carmichael, ia berusaha segala cara, namun malah terbakar hidup-hidup. Jack kemudian mengalami penglihatan mengerikan tentang dirinya di episode-episode Night Owl sebelumnya. Frog, stuck in the cave all day. Really good book. Met when I was doing Calcutta at the end. Ia pun dihadapkan dengan bukti bahwa dirinya terlibat dalam gereja setan tempat Lily berasal demi kesuksesan. Demi kesuksesan, Madeleine menjadi tumbal dengan terkena kanker paru-paru, meskipun ia tidak pernah merokok seumur hidupnya. Jack lalu teringat dirinya berbaring di samping Madeleine yang sedang sekarat. Madeleine memohon Jack untuk mengakhiri penderitaannya. Do it! Jack melihat belati di meja samping tempat tidur dan menusukkannya ke perut Madeleine. Jack tersadar dari penglihatannya dan menyadari bahwa ia baru saja menusuk dan membunuh Lily. Ia berdiri di tengah pembantaian bisadnya, mendengar suara siren polisi yang semakin dekat. Jack hanya bisa terdiam dalam keterkejutan dan bergumam berulang kali, "Para pemimpi tetaplah terjaga." Dream or here? Cerita ini pun telah berakhir. Terima kasih sudah bersama saya di sini. Pesan saya adalah, janganlah kalian bersekutu dengan iblis untuk kesuksesan kalian, karena iblis akan menipu kalian dengan kesengsaraan. Jika kalian punya mimpi gapailah dengan kerja keras dan berserah diri kepada Tuhan.
Akhir kata saya ucapkan sampai jumpa lagi di cerita-cerita lainnya.